Begini sindiran pedas Fahri Hamzah ke Anies dan pembongkaran gaya berpolitik Anies, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah bicara tentang Anies. Dia belum lama ini, dia pernah bicara tentang koalisi perubahan yang tidak kunjung mendeklarasikan Anies dan Cawapres karena bandar di balik layar masih belum sepakat. Kali ini dia menyebut Anies tidak akan berani berbicara ekstrem di hadapan publik. Fahri mengungkit keberanian Anies terlihat dari rekam jejak Anies berpihak ke pemerintahan sejak zaman Presiden SBY. Orang seperti Anies gak berani ngomong ekstrem, gak berani mengungkapkan idenya yang ekstrem atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu gak berani, kata Fahri Hamzah. Dia bilang Anies takut elektabilitasnya turun dan citranya terlihat buruk jelang Pilpres 2024. Karena kalau kita mengumpulkan masa kecewa dan masa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah pahlawan baru, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu dan itu selalu jelek hasilnya, kata Fahri. Selain itu, cara berpolitik Anies terkesan cari aman sejak era SBY. Zaman Pak SBY, dia ikut konvensi. Zaman Pak Jokowi, dia ikut Pak Jokowi. Zaman Pak Prabowo, dia ikut Pak Prabowo. Zaman Surya Paloh, dia ikut Surya Paloh. Jika dijelaskan secara rinci, Anies mulai terjun ke dunia politik sejak jadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat tahun 2013. Anies gagal di konvensi tersebut. Anies selalu mencari jalan lain, yaitu memberikan dukungannya kepada Jokowi dan JK di Pilpres 2014. Anies saat itu menjadi juru bicara koalisi tersebut. Saat itu, banyak orang yang menganggap Anies cerdas dan berwawasan. Banyak yang memuji Anies saat itu. Pintar bicara sih. Semua terpukau dengan penjelasannya. Singkat kata, Jokowi JK menang Pilpres 2014, Anies kemudian diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sayang jalannya tidak mulus. Anies kena reshuffle pada tahun 2016 dan digantikan oleh Muhadjir Effendi. Inilah cikal bakal Anies seolah begitu berseberangan dengan Jokowi. Anies selalu maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 lewat Partai Gerindra, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Anies bahkan pernah bilang kalau dirumorkan akan ikut Pilpres 2019, bahwa dia tidak akan mengkhianati Prabowo, tak akan menikung Prabowo dan sejenisnya. Anies saat itu mungkin tahu diri karena berkat Prabowo, dia bisa menjadi gubernur DKI. Alasannya karena saat itu dalam konteks Pilpres 2019, tapi pada Pilpres 2024 konteks itu tidak berlaku lagi, meski Prabowo masih akan nyapres. Makanya selama Anies menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur, dia kemudian mendeklarasikan diri maju sebagai calon presiden di pemilu 2024 lewat Nasdem. Ada benarnya yang dikatakan Fahri Hamzah, Anies takkan berani berwacana ekstrem lagi. Beranikah Anies terang-terangan bilang akan membasmi intoleransi? Boro-boro basmi, malah Habib Rizik DKK dirangkul dengan mesra bagaikan sahabat sejak kecil. Beranikah Anies basmi radikalisme? Kembali lagi di awal tadi, intoleransi saja tidak berani tegas. Beberapa waktu lalu juga ada video yang beredar di mana Anies terlihat sedang berpidato di atas mimbar dan menyinggung tentang kelompok intoleran. Dia bilang manusia intoleran dan yang memilih kekerasan akan selalu ada. Dia lalu menyebut ada dua pilihan yang bisa dilakukan untuk menghadapi manusia intoleran, yaitu mendiamkan mereka atau justru menindak tegas. Dan jika saya presiden, saya akan menindak tegas. Saya akan menindak manusia intoleran dengan amat tegas, amat keras, katanya. Menindak atau merangkul? Tuh Habib Rizik ditindak tegas gak? Yang ada malah ditemui, disambangi, dikunjungi dengan suasana yang sangat akrab. Beginikah model pemimpin yang harus kita percayai? Jadi Anies ini bagikan politisi ikut berloncat yang akan menuju ke arah manapun asalkan ada keuntungan politik untuk dirinya. Selain itu, Anies juga suka menjual janji manis yang lebih mudah diucapkan dan lebih murah ongkosnya, yang kalau nantinya tidak bisa ditepati, cukup dengan alasan manis yang diputar ke sana kemari sampai masyarakat bingung dan bosan. Jadi fokus Anies saat ini adalah menjaga citra politiknya agar jangan sampai rusak dan ternoda. Noda politik masa lalu harus dibersihkan dengan segera sebelum ketahuan banyak orang. Bagaimana menurut Anda?
Cara kocak Gibran respon nyinyiran yang sebut dia pencitraan kayak bapaknya, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gibran memang sangat suka menjawab cuitan lewat Twitter, baik itu keluhan maupun nyinyiran dari orang tak jelas. Soal keluhan dari warga, biasanya dia tanggapi dengan serius, dengan penanganan yang terbilang cepat. Tapi soal nyinyiran, Gibran lebih memilih menjawab dengan cara yang lucu, kocak, dan cenderung nyeleneh. Makanya banyak yang bilang Gibran kayak anak-anak, tidak cocok jadi wali kota Solo. Tapi saya malah setuju, memang nyinyiran tak jelas lebih baik dihadapi dengan cara yang nyeleneh, bila perlu didiamkan saja. Terbaru, Gibran seakan menantang para pembenci yang menyebutnya pencitraan seperti ayahnya. Maksudnya Presiden Jokowi yang kerap masuk gorong-gorong. Saya coba telusuri cuitan nyinyiran tersebut tapi sayang sudah dihapus. Sebelumnya cuitan tersebut dibalas Gibran hanya dengan kata ya, tapi kemudian Gibran membalasnya dengan sebuah foto disertai kata oh. Tak tanggung-tanggung, Gibran membalas cuitan tersebut dengan foto Anies Baswedan yang masuk gorong-gorong. Haters akan selalu jadi haters, begitulah kenyataan di dunia politik. Sebenarnya Anies ikut merespon cuitan dari Gibran, tapi menurut saya itu tidak penting. Yang penting adalah cara Gibran merespon cuitan nyinyir tersebut. Akun nyinyir tersebut sudah tidak ada lagi, teriak buzzer tapi sendiri nyinyir tak jelas. Saya sadar, Gibran lama-lama pasti kesel juga dinyinyirin secara ugal-ugalan. Apa kaitannya dia dengan Jokowi? Saya yakin jika orang nyinyir terhadap Gibran doang, dia pasti bisa terima. Toh berkali-kali dia dinyinyirin tetap santai saja responnya. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan Jokowi, pasti ada sedikit rasa kesal. Apalagi dulu ketika ada sindiran berbau hinaan yang terkait dengan foto Ibu Iriana dengan ibu negara dari Korsel saat gelaran acara G20. Gibran dan Kaisang sangat emosional dan marah. Tapi karena diminta agar tidak melaporkan, maka masalah ini reda. Biasanya para haters yang akut selalu punya preferensi politik. Jika seseorang sudah menyindir dan nyinyir dengan keras, biasanya ada dukungan politik. Dalam hal ini, jika ada yang menyebut Gibran pencitraan, lalu mengaitkan dengan bapaknya yang suka masuk ke gorong-gorong, maka bisa jadi orang ini adalah pendukung kubu lain yang antitesis dengan Jokowi. Makanya Gibran merespon dengan memasang foto Anies lagi bersihkan gorong-gorong, seolah ingin memberikan pesan tersirat bahwa yang nyinyir harusnya ngaca bahwa junjungannya juga pernah masuk ke gorong-gorong. Bicara tentang Anies memang selalu menarik perhatian dan bikin mata melek terus. Kalau ada yang bilang Jokowi raja pencitraan, maka Anies levelnya berkali lipat lebih tinggi dari Jokowi. Anies itu mungkin layak disebut King of the King dari pencitraan, raja dari segala raja, mencoba merakyat tapi tidak disambut dengan meriah oleh rakyat. Kebanyakan datang karena ada maunya saja. Di sebuah video, Anies kalau tidak salah datang ke sebuah pasar di Solo, tapi tidak disambut ramai. Kasihan sekali kan? Ini kayak Anies yang masuk belakangan di pesawat dan duduk di bagian belakang, tapi tidak ada yang menyambut antusias. Sedih banget memang kalau dicuekin. Padahal namanya populer dan hampir semua orang kenal dia. Sakitnya tuh di sini. Balik lagi ke pembahasan tentang Gibran. Terkesan agak kurang kerjaan meladeni nyinyiran mereka. Tapi ini menarik dan menghibur kok. Gibran tidak seperti pejabat lain yang serius menanggapi nyinyiran. Bahkan tidak sedikit yang baperan dan lebay kekanak-kanakan. Gibran menanggapi dengan santai, halus tapi pedih dan menusuk. Baru-baru ini Gibran memberikan kabar baik di mana hibah yang dijanjikan oleh Presiden UEA ternyata cepat cair tanpa Gibran harus presentasi terlebih dahulu. Bahkan baru-baru ini dia juga ke Dubai dalam rangka mencari investor untuk investasi di Solo. Gibran sadar anggaran atau APBD tidak besar sehingga butuh modal dari luar untuk mengatasi berbagai permasalahan di kotanya. Ini namanya serius mengatasi permasalahan yang ada, sekaligus santai menanggapi sindiran dari orang-orang tak jelas yang memang mau cari masalah. Ditunggu respon kocak selanjutnya. Haters kadang memang sangat menghibur, bodoh tapi tidak sadar. Bagaimana menurut Anda?